Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sobat Sanepa, kali ini kita sudah kedatangan tamu ya, narasumber. Nah, masih berlanjut dengan tema yang kemarin, yaitu bagaimana membangun mental kita agar selalu kuat di masa pandemi ini. Tapi jangan lupa sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya, di komentar di bawah ini. Baik, hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu ada siapa? Ada Nabila, ya. Kemudian ada Imelda, dan juga ada Pak Faisal ya sebagai konselor di kesempatan kali ini. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan ini Nabila. Nah, Nabila, ini Nabila dari kelas berapa? Dari kelas MIPA 4. MIPA 4. 10 MIPA 4 naik ke kelas 11 berarti ya. MIPA 4 ya. Tinggal di mana? Sekarang tinggal di Kaum. Tinggal di Kaum. Iya. Kelas 11. Kalau Email? Sama kelas MIPA 4. MIPA 4 juga. Ya, jadi mereka ini teman satu kelas ya. Nah, teman satu kelas ternyata. Sohib. Nah, itu di sana juga Pak Faisal sudah kenal ya. Sobat Sanepa. Nah, balik lagi ke tema kita yang kemarin. Bagaimana membangun mental yang tangguh di masa pandemi. Nah, kalau di masa pandemi ini, saya ingin nanya dulu ke Nabila. Sering di rumah atau sering di luar rumah? Di rumah. Di rumah. Nah, berarti bagus ya. Bener. Sering di rumah. Iya. Nggak main gitu keluyuran, nggak? Jarang. Jarang ya. Iya. Sama pacar? Nggak punya. Jomblo. Jomblo. Ya, jomblo guys. Ayo guys, Sobat Sanepa. Jomblo. Kalau Email sering di rumah atau di luar? Sering di rumah sama ya, ikut ini apa namanya? Orang tua. Bukan. Apa namanya tuh? Kata dokter tuh apa? Karantina Ya, karantina mandiri. Ya, berarti sama Ima juga sendiri, banyak di rumah ya. Nggak jalan-jalan kalau sore nggak ya. Nah, kalau dari tips kalian, kalau menurut kalian ya, bagaimana sih kalau membangun supaya mental kita tuh kuat, nggak parno melihat corona gitu. Supaya nggak takut. Ya, supaya nggak takut, nggak was-was, karena sekarang kan lagi masa pandemi kan ya Pak Dan. Kalian gimana nih cara mengatasinya? Biar happy-happy aja gitu. Jangan dibawa pusing aja. Jangan dibawa pusing. Iya. Staminanya harus kuat. Ya, sering olahraga minimal 15 menit setiap hari. 15 menit. Olahraga apa? Nabila? Kadang suka jogging. Jogging ya, keluar ya. Jogging Iya. sendiri berdua? Ya, kadang di rumah, kadang berdua. Jogging di tempat kalau di rumah gitu ya. Ya, di Enggak, tempat. keliling itu taman. Keliling apa? Oh, Bapak suka pakai ini treadmill. iya. Manual. Ban. Bukan. Ya, lanjut. Terus apa lagi? Masih Nabila, ada lagi mungkin? Udah, oke. Kalau Email Iya, sama sering jogging. sering jogging ya. Terus kalau ke Alfa tuh buka pintunya gitu nggak? Enggak, gini biasa. Jangan ya. Oke. Olahraga juga ya. Ya. Mungkin ada lagi selain olahraga, cara kalian biar mengisi waktu luang itu gimana? Nonton drakor. Nonton drakor. Drakor. Paling suka judul drakor apa? Apa? Nabila sama suka nonton drakor? Suka. Oh, suka. Ini banyak kesamaan, Pak Dan. Banyak kesamaan. Pertanyaan selanjutnya buat berdua. Nah, selama corona ini apa supaya daya imun tubuh kuat tuh sering makan apa atau minum apa gitu. Buat Nabila dulu. Makan sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Ya, yang bergizi juga, yang bervitamin, ada vitaminnya juga. Minum air putih. Air putih. Iya. Berapa kali sehari? Berapa gelas? Berapa banyak? Berapa banyak ya? Iya. Pokoknya dicukupkan aja ya. Lupa. Kalau Email Sering makan buah-buahan. Buah-buahan. Iya. Apa buah paling suka? Anggur. Anggur. Tapi nggak suka dianggurin. Nggak suka dianggurin. sukanya diapelin. Iya. Tapi setuju Pak Hadan. Tadi kata Nabila kita itu harus banyak minum kan ya.
Makanya saya juga semenjak pandemi atau bahkan sebelum pandemi juga dibiasakan minum itu sebelum tidur 1 gelas, bahkan Bangun pas tidur. bangun pagi Tidur. gitu kan. Malah saya suka godok cair heula. Kodok. Rebus air dulu ya. Air. Biar pagi itu dengan minuman yang hangat, Ya. yang panas karena itu lebih bagus. Pakai jahe. Gitu. Ya kadang pakai jahe, Jahe beli di kadang saya, putih guys. biasa. Nah, ya Pak Hadan ini punya usaha jahe ya, Sobat Sanepa. Itu betul sekali. Terus tadi kata Imelda Sering makan buah-buahan. makan buah-buahan juga ya, karena itu membantu pencernaan kan ya. Iya. Iya. Nah, itu Betul Pak Faisal gimana kalau kemarin masih lanjut ya? Ya, Ini kan masih ini nih apa? Nabila sama Imelda masih kuat imunnya. Secara psikologis tuh kalau pelajar itu gimana ya? Mengatasi gelisah gitu sama corona. ketika belajar. Ya seumuran pelajar gini kan apa namanya? Sekarang sekolah enggak ya di rumah. Terus biasanya ke sekolah ketemu teman, sekarang di rumah boring sendiri. Nah, itu gimana tuh? Secara psikologis. Secara Seumuran psikologis. email sama ini. Nah, secara psikologis ketika kita galau, gundah, gelisah pada saat belajar gitu. Nah, itu kita bisa coba berimajinasi ya. Berimajinasi agar kita muncul ide-ide baru ya. Karena dari ide itu kadangkala meningkatkan fokus dari konsentrasi kita juga. Ya. Secara psikologi, nah ini ada yang menarik nih Pak Ahdan ya, Sobat Sanepa semuanya. Secara psikologi kita itu bisa muncul sebuah ide-ide brilian gitu ya ketika apa? Pertama, mohon maaf, di WC. Wah, betul. Saya kalau pagi suka ngelamun itu, Pak. Iya, ngelamun di WC suka. Ngelamun enggak? Iya, Ngelamun karena enggak? Suka. ketika di Ngelamun di WC, WC. nah, ketika di WC otak kita itu berselancar. Jadi muncul ide-ide yang tidak kita sadari gitu Betul. kan. Ini hasil penelitian. Yang kedua, ide brilian itu muncul ketika kita menjelang malam. Hmm. Nah, menjelang malam kan kita biasanya nggak langsung tidur ya. Iya. Ada yang main HP dulu, ada Ya. yang ngelamun dulu. Ngelamun kan berimajinasi. Mikirin mantan. Nah, jadi kalian pun ketika misalnya fokusnya sedang nggak bagus, mau dalam belajar atau melakukan apa, nah bukan berarti harus ke WC, bukan ya. Kalian bisa, nah fokus ke imajinasi dulu, ya. Kalian boleh berselancar dulu kemana-mana, ambil satu hal, fokus, nah baru kalian kembali ke aktivitas yang semulanya. Itu. Oh ya Pak Dan, Ya. saya lupa, boleh minta kertas? Oh, ada kertas. Nah, ini Pak Faisal sepertinya mau ini apa? Ada tes kecil-kecilan. Ya, eksperimen ya. Eksperimen. Coba kita ambil dulu kertas. Mantap. Sama spidol. Nah, eksperimen. Masih lanjut yang kemarin ya. Masih Pak Dan. Nah, kalau tadi kan kata Pak Faisal kalau di lagi pagi ya, biasanya suka melamun apa gitu. Nah, bila dulu. Nah, biasanya Saya suka mungkin muncul apa inspirasi yang positif Nah. tapi ya, positif. boleh diseringkan. Apa ya? Apa? Mikir apa? Pelajaran, PR, bayar hutang, utang. Apa? Buat masa depan sih. Masa Waduh, buat masa Udah depan. Bagus. Gimana nih? Iya, pikir buat kedepannya gimana, abis ngelanjutin sekolah, abis SMA gitu. Oh, udah jauh ya. Udah mikirin pasca lulus SMA. Pilihannya apa? Nikah, kuliah? Kuliah insya Allah. Kuliah. Kuliah, amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Nah, kalau email? Sama mikir ke masa depan nanti gimana gitu. Nikah, kuliah? Kuliah. Kuliah. Nah, Kuliah bagus ya. juga. Harus kuliah dulu. Ayo, Pak Faisal. Baik. Nah, di sini Sobat Sanepa juga boleh lihat ya. Saya membuat sebuah lingkaran ya. Nah, Imelda Nabila sebagai orang yang berbagi hari ini juga boleh lihat. Nah, saya minta Sobat Sanepa semuanya dari lingkaran ini ya. Kelihatan? Nah, coba kalian bisa tempatkan satu titik dimanapun sesuka hati kalian ya. Saya beri kesempatan kalian untuk memilih satu titik di antara atau di sekitar lingkaran ini. Kira-kira kalian mau menempatkan di mana? Fokus, ikuti kata hati kalian, jangan banyak mikir, jangan banyak pertimbangan, langsung. Kalau kalian dapat di sini, langsung ya.
Saya beri waktu 10 detik aja Pak Hadan mungkin ya. Ya, 1 10. Udah selesai. Nah, Imelda Nabila sudah punya? Udah. Udah ya, spontan kan ya? Ya. Ikuti kata hati ya. Iya. Nah, baik. Pak Hadan juga sudah? Udah. Mantap. Siapa yang memilih di tengah? Ada yang memilih di tengah? Oh, no. Oh, Nabila memilih di tengah. Saya tidak pilih. Imelda? Iya. Sama juga di tengah. Pas di tengah banget. Iya. Oke. Saya ditanya saya. Oh iya, Pak Hadan. Saya di itu tuh kan ada curaknya itu, Pak. Nah, di luarnya. Di sini. Itu yang dia curak tuh. Nah, di luarnya situ. Sini. Oh, Pak Hadan di sini ya. Mantap. Sobat Sanepa yang lain bagaimana? Nah, biasanya ada yang memilih di tengah, ada yang memilih agak ke pinggir-pinggirnya ya. Ada juga yang memilih pas Di garis. titiknya itu di garis lingkaran. Tapi ada juga yang di luar lingkaran. Wah, di luar. Nah, mungkin Sobat Sanepa pun memilih di antara itu kan ya. Oke, apa maksudnya itu? Apa kira-kira? Ya, ini ya maksudnya ya. Jadi ini adalah zona nyaman kalian. Ya. Secara psikologis, kalian yang memilih titik di Tengah. pas di tengah, itu kalian adalah orang yang sangat mematuhi aturan. Ya. Aturan dan kebiasaan lingkungan sekitar. Artinya apa? Kalian kalau mau melakukan hal yang baru di lingkungan kalian, ya, seperti tadi kan Nabila sama Imelda ya. Iya. Kalian tuh hati-hati. Jadi kalau mau melakukan hal baru kalian hati-hati. Kira-kira ini nanti bakalan gimana? Boleh nggak ya? Nah, gitu. Ada bagusnya, ada jelas. Karena kalian menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tapi kadangkala kelemahan kekurangannya kita jadi Penakut. sungkan, ragu-ragu, Penakut, penakut kalau mau melakukan sesuatu tuh. Kadangkala ya itu kita jadi stagnan kebiasaan kesehariannya gitu. Tapi Bapak percaya kalau Nabila Imelda enggak ya? Nah, tapi kalau misalnya kalian memilih titik di sekitaran sini ya, udah mulai ke area sampingnya ya gitu. Itu artinya kalian mulai mau keluar dari zona kalian. Ya. Zona nyaman di sini bukan berarti rumah ya. Harus keluar rumah, harus keluar kota, enggak juga. Zona nyaman ini adalah kebiasaan kalian. Nah, kalau kalian pilih di sini, kalian sudah ada kemauan untuk keluar dari kebiasaan kalian. Misalnya kalian di masa pandemi ini rebahan terus. Nah, mulai istilahnya kalau dalam psikologi itu kontemplasi ya. Kalian sudah mulai ada kemauan. Tapi tindakannya kalian masih dipertimbangkan. Nah, termasuk yang ketiga, yang di garis lingkaran. Mungkin Sobat Sanepa ada yang memilih di garis lingkaran. Ini sudah lebih berani lagi. Secara psikologis ini sudah lebih berani. Dia sudah lebih berani melakukan hal yang tidak biasa. Hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, istilahnya out of the box mungkin ya. The box. Out of the box. Apalagi yang di luar. Udah, Pada di di luar luar ya? ya. Milih di Nah, luar. ini orang-orang nekat biasanya. Orang-orang yang nekat. sudah berani tanpa banyak mikir dia akan langsung keluar. Makanya cocok. Ya, kalau kata bahasa Sunda mah kumangke. Kumangke ya. Makanya waktu di sesi yang sebelumnya, Sama. Pak Hadan kan golongan darah B ya. Ya, Saya pun sama golongan darah B. Biasanya yang B itu out of the box. ya betul. Karena perfeksionis, dia jadi ya nggak banyak Mikir. nggak banyak mikir, nggak peduli komentar kata orang, dia pokoknya keinginan sendiri akan dicapai. Mantap. Nah, Kalau- itu biasanya. Ya, kalau Nabila golongan darahnya apa? Oh, O. Oh, Email? A. Jadi A, O. O. Oke, O dan A ya. Iya. Sebetulnya golongan darah O itu tidak ada. Yang betul itu golongan darah 0 ya. Tapi di kita kebanyakan memandang atau bilangnya golongan darah O, padahal 0 yang betul itu. Kenapa 0? Karena ada unsur yang tidak ada di golongan darah O atau 0. Tapi di golongan darah yang lain A, AB dan B itu ada, tapi di golongan darah O tidak ada, makanya disebut golongan darah 0. Iya. Nah, biasanya golongan darah 0 kayak Nabila nih.
biasanya orangnya itu ini realistis, cukup realistis ya. Ya. Realistis kira-kira yang bagaimana Pak Dan? Yang ini ya? Yang mungkin hampir lama apa ya? Lebih ke kenyataan mungkin ya. Nah, jadi Yang real gitu. yang real, yang berwujud. Dia nggak suka yang terlalu abstrak atau yang belum jelas. Nah, jadi memang harus yang real Real. gitu. Ya. Atau bisa juga artinya Nabila ini punya impian, idealisme ya, cita-cita, tapi ketika pelaksanaannya dia akhirnya realistis. Mau tercapai ya syukur, kalaupun enggak toh masih bisa buat cita-cita yang lain. Nah, gitu. Itu realistis. Biasanya golongan darah 0 seperti itu. Kalau Imelda? A. Nah, ini golongan darah A. Kemarin juga sempat disinggung Ya. Pak Dan ya. Golongan darah A itu ada unsur ininya sih ya, ada unsur Unsur hara. ada unsur ini. Sebetulnya unsur pragmatisnya ada, melankolisnya juga ada, tapi yang jelas A itu terorganisir. Ya. Biasanya, Imelda ngerasa gitu? Biasanya ya. Terus golongan darah A itu biasanya lebih hati-hati juga sebetulnya ya, meskipun nggak selalu. Ya. Gitu sih Pak Dan. Ya, itu tadi penjelasan dari Pak Faisal ya. Jadi buat sobat Sanepa yang golongan darahnya A, O, B, AB ada ya? AB Nah, ada. itu sebenarnya sangat mempengaruhi dalam situasi seperti ini. Mulai dari cara kita bersikap terhadap pandemi ini, kemudian manage rasa ketakutan dan lain sebagainya. Nah, coba kita sekarang ke bintang tamu lagi. Kalau Nabila nih buat teman-teman di SMA ya. Ya. Tips dan trik belajar di rumah yang efektif selama masa pandemi ini. Bagaimana? Biasanya belajarnya gimana? Apa lewat YouTube, apa lewat HP, atau sambil tiduran, atau sambil mandi? Mandi, YouTube di situ gitu. Gimana? Ya di YouTube, Mm-mm. suka nonton di YouTube belajarnya. Terus Apalagi selain YouTube. Selain YouTube, waktu itu pernah belajar di ruang guru, juga di televisi. ruang riung nggak pernah ruang riung. Ruang guru. Kalau Imelda sama. Semua. Gimana tipsnya kasih ke teman-teman, ke sobat Sanepa? Tips belajar saya di rumah gitu. Sama suka lihat di YouTube, suka browser. Sambil minum jus. Nah gitu ya. Jadi memang agak sulit kalau dalam situasi pandemi seperti ini ya teman-teman ya. Nah pertanyaan selanjutnya, menurut kalian berdua lebih enak belajar di sekolah atau belajar di rumah? Di sekolah. Di sekolah. Kenapa? Alasannya? Alasannya karena bisa ketemu teman, jadi materinya juga bisa lebih paham dan bisa dijelaskan juga sama guru-gurunya, sama guru materi pelajarannya masing-masing, pelajaran masing-masing gitu. Nah kalau Imelda, Sama di sekolah. sekolah kenapa? Karena lebih efektif aja belajarnya. Lebih efektif ya. Kalau di rumah kenapa? Karena kan nggak ada guru, jadinya kan nggak tahu kalau nggak ada yang ngerti gitu di pelajaran. Jadi lebih enak di rumah ya teman-teman. Jadi mereka berdua lebih enak di rumah belajar. Di Di sekolah. sekolah. Lebih enak di sekolah belajarnya kebanding di rumah. Nah kalau selama ini kan belajar di rumah ya, Ya. belajar di rumah. Nah supaya efektif cara kalian berdua supaya efektif belajar di rumah tuh bagaimana? Nabila dulu. Apa sambil dengar musik atau sambil nonton drakor sambil ngerjain gimana? Sambil ngemil mungkin. Ngemil mungkin. Enggak, suka lebih enggak berisik gitu Kurang ruangannya. Iya, jadi bisa lebih fokus belajarnya. Kalau dari Imelda, Sambil ngemil gitu. ngemil apa? Yang paling suka apa? Ngemil Keripik. suuk meren. Suuk, kuaci, yang lu bala-bala. Kayak ciki-cikian gitu. Ciki-cikian. Mau ciki-cikian teh naon sih, Pak? Ciki siga ciki taro. Taro. Taro teh disimpan. Taro, ciki taro itu di dahan. Nah, gitu ya, teman-teman ya.
Nah, fenomena sekarang Pak Faisal, kita balik lagi ke Pak Faisal. Sebenarnya efektif tidak sih belajar di rumah tuh menurut pandangan Pak Faisal sebagai konseling? Sebetulnya masalah tempat itu tidak masalah ya Pak Ahdan, mau belajar di rumah maupun di sekolah. Cuma memang ada kalanya atau ada tipe-tipe orang yang memang suka belajar bersama atau belajar sendiri gitu. Nah, cuma tadi seperti belajar sambil ngemil gitu ya. Nah, ini yang saya tahu penelitian psikologi bilang Pak Ahdan, kalau kita terlalu sering ngemil sendirian bahkan bisa gemuk. itu jelas. Tapi ini bukan ke situ, bisa membuat stres justru. Wah, kenapa? Nah, kalau terlalu sering ya, tapi Imelda sama Nabila nggak terlalu sering kan? Iya. Ya, ini kalau dalam kondisi sendiri, begitupun dalam kondisi ketika sedang belajar ya. Nah, jadi itu pun perlu dibatasi ya. Bukan berarti nggak boleh, nggak apa-apa. Apalagi ngemil coklat itu kan bikin kita rileks ya. Iya. Kadangkala ngopi pun bikin otak encer gitu. Nah, tapi itu harus dibatasi. Gitu. Otak encer. Otak Dompet encer. beku. Dompet beku. Nah, jadi oke, bagus. Terus tadi belajar di rumah. Nabila ini lebih suka membaca atau dibacakan? Dibacakan. Nah, berarti cenderung lebih mudah mencintai daripada dicintai. Bisa aja ini pada. Lebih suka dibacakan daripada membaca, berarti ada kecenderungan Nabila ini tipe auditori. Pendengar. Nah, tipe pendengar. Dia belajar itu memang butuh teman. Ya. Lebih enak sambil diskusi kayaknya belajarnya ya. Iya. Lebih suka sambil diskusi. Imelda Sama. lebih suka membaca atau dibacakan? Dibacakan. Dibacakan. Nah, jadi emang Sama, mereka ini lebih suka dicintai daripada mencintai. lebih suka dicintai ya. Jadi emang mereka ini lebih suka berdiskusi tipe belajarnya itu dibandingkan hanya sendiri membaca buku stagnan gitu. Mereka lebih suka yang interaktif. Dan itu sah-sah saja, wajar. Ya, jadi memang di masa pandemi ini berbagai macam berbagai macam keadaan ya terhadap siswa kita itu kan ada yang tipe auditori, ada yang visual, ada yang audio. Nah, itu kalau Nabila sendiri tadi kan bilang lebih suka dibacakan gitu. Iya. Sedangkan kan di rumah belajar sendiri, kemudian nggak ada teman di kamar gitu ya, atau cuman tugas dari guru. Sedangkan Nabila sendiri tipe yang suka dibacakan gitu. Auditori. Nah, bagaimana menyiasati itu? Padahal nggak ada yang membacakan gitu. Ya harus membaca mau nggak mau gitu, kayak kan nggak ada yang ngebacain. Jadi harus baca sendiri. Jadi jangan ketergantungan harus dibacain terus sama orang lain. Atau bisa mungkin baca dulu, direkam, dengerin. Bisa juga ya. Bisa. Terus kalau Imelda sama Iya. baca, jadi berusaha Baca. baca sendiri ya. Iya. Lebih suka, jadi itu siasatnya baca sendiri ya. Tapi menurut kalian efektif nggak sih? Padahal kan tipe kalian tuh tadi ya lebih suka dibacakan gitu. Efektif nggak belajar di rumah? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Efektif. Jadi tetap lebih Ya karena memang lebih nyaman ini ya, ada teman belajar. Iya. lebih nyaman di sekolah gitu ya teman-temannya. Nah, pertanyaan selanjutnya buat Pak Faisal. Nah, Pak Faisal selama menjadi konseling, nah, kita bagi lagi tips ke ini teman-teman di rumah yang lagi nonton supaya cepat masuk nih pelajaran di masa seperti ini nih, belajar di rumah tapi cepat masuk. Kadang kan kalau di rumah godaannya yang dititah emak, gak hayam, macam-macam lah, ya odong-odong lewat gitunya. Beda dengan di sekolah. Kalau di sekolah kan udah memang disediakan tempatnya gitu. Nah, bagaimana? Biar kita fokus, biar kita efektif belajarnya, ya seperti pepatah ini Pak Hadan, teko berisi air pasti keluarnya air Iya. kan. Nggak mungkin teko berisi air keluarnya batu, cite atau apa gitu, nggak mungkin. Nah, begitupun otak pikiran kita ya. Sebelum belajar kita harus bisa memfokuskan diri dulu ya. Sama seperti hanya ketika sholat Pak Hadan Ya, khusyuk. ya. Biar kita sholatnya khusyuk, Ingat sebelum mati. sholat kita udah memfokuskan diri kan ya. Ingat mati Pak, biar khusyuk. Mati. Sebelum sholat udah harus membuat diri tuh Relax. relax, khusyuk, khususnya ketika kita
mengambil wudhu kan. Nah begitupun ketika belajar. Jadi jangan menunggu kumangke atau jalani dulu. Oke, kalau waktunya nggak memungkinkan nggak apa-apa, tapi lebih baik kalian sebelum belajar pun difokuskan diri dulu. Ingatan-ingatan yang muncul nih, kadangkala otak teh kan numpuk teh, mikiran itu, mikiran iya. Kalian juga kalau di kelas kan, mata kalian mungkin aja memperhatikan guru yang mengajar di depan, tapi pikiran kemana wae kan. Nah, mata itu menipu Pak Dan, ya. Betul. Iya. Jadi kalian memang harus fokuskan diri dulu. Caranya gimana biar fokus? Nah, kalian bisa dengan cara meditasi. Meditasi itu seperti apa? Ini. Oh, bukan selalu gini. Bukan selalu gini. Bebas, mau gayanya seperti apa, posenya bebas. Ya. Tapi yang jelas kalian harus membuat atau meregulasi pikiran kalian. Nah, ini panjang sebetulnya Pak Dan. Mungkin sesi-sesi selanjutnya bisa Nanti kita part bahas 2, ya. Part 2. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Faisal. Kita balik lagi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faisal, harus apa kalau belajar pasti banyak apa namanya? Banyak pikiran. Nah, biasanya kalau Nabila belajar tuh apa sih gangguannya? Mikirin apa? Sehingga nggak fokus gitu. Kalau Nabila Mikirin pacar? enggak. Oh, nggak punya pacar. Enggak. Nah, guys, jomblo guys. Mikirin apa? Mikirin makan. Makan. Mikirin makan. Bawa laparnya terus Oh, bawaannya. lapar terus. Iya. Berarti benar harus sambil ngemil ya. Terus mikir apa lagi yang bisa ganggu? Udah sih. Udah mikir makan aja. Ya, makan. Nggak mikir yang lain. Enggak. Kalau email? Mikir kalau di kelas tuh kalau lagi ini banyak pelajaran terus suka pengen cepet-cepet istirahat gitu. Capek gitu. Iya. Makan juga berarti istirahat mah. Pantes kelihatan dari ini. Body. Suka makan. Mereka ini banyak kesamaan. Iya. Banyak banget ya Pak. Apa jangan sampai pacar sama. Oh, jadi memang tiap orang apa beda-beda mungkin Pak ya. Beda-beda apa namanya? Gangguan dalam belajar, apalagi kalau belajar di rumah. Nah, itu pasti lebih banyak lagi gangguannya. Nah, untuk menyiasati gangguan tersebut Pak Faisal, bagaimana? Sebetulnya itu hal yang wajar Pak Dan ya. Otak itu kan memang butuh waktu untuk istirahat ya. Nah, makanya pola tidur pun kalian harus dicukupkan gitu kan. Hal yang wajar ketika kalian mulai jenuh belajar sekian jam, akhirnya pengen ngemil, pikiran udah kemana-mana, hal yang wajar. Solusinya bagaimana? Gak apa-apa, ikuti dulu ya. Ya. Tapi jangan dikit-dikit, aduh pengen ini, pengen itu gitu. Enggak ya. Ketika kalian memang sudah berjam-jam nggak apa-apa, tapi kalau kalian terasa sering gangguannya lebih sering gitu ya, itu dikit-dikit bosan, dikit-dikit nggak fokus gitu. Nah ini yang harus kalian atasi. Sobat Sanepa pun mungkin sering seperti itu. Caranya bagaimana? Macam-macam sebetulnya caranya. Ini juga cara yang waktu sesi sebelumnya bisa dipakai Pak Dan. Ya. Misalkan itu kan karena otak lelah, atau bisa juga karena faktor badan juga bisa aja. Misalkan kita senderkan dulu badan kita, kepala kita gitu, pundak kita, ya. Kalau nggak ada bahu untuk bersandar kan masih ada Bahu orang lain, bahu mantan. Kalau nggak ada bahu untuk bersandar masih ada Sajadah untuk tidur. sajadah untuk bersujud. Gitu ya. Nggak apa-apa dalam waktu beberapa menit untuk merelakskan otak kalian, ya. Jadi jangan selalu larinya itu ke ngemil gitu ya. Nggak boleh, sandarkan dulu. Nah, kalian pun bisa aja cari bahan yang bisa dipeluk. Nah, ini terutama cara yang efektif untuk perempuan, ya. Peluk. Ya, peluk boneka, peluk bantal, atau peluk mama Guling. bapak, guling gitu. Karena itu bisa meningkatkan hormon kenyamanan, ya. Dan akhirnya otak pun ikut rileks. Fokus pun akhirnya bisa tumbuh kembali. Nah, atau bisa juga kalian suka hewan nggak? Nggak suka. Nah, Sobat Sanepa mungkin ada yang suka hewan, kucing atau apa. Nah, bisa sempatkan mengusap-ngusap kucing dulu, mengusap-ngusap hewan buat kalian penyuka pencinta hewan, karena itu juga bisa merelekskan otak, biar kita bisa fokus beraktivitas kembali. Gitu Pak Dan. Ya. Banyak sih caranya ya, Banyak, cara-cara sederhana yang kecil. Ya, karena tipe orang beda-beda, mungkin caranya juga beda-beda juga gitu. Beda juga. Menghadapinya.
Nah, kita sekarang ke siswa baru karena sebentar lagi sudah masuk ke tahun ajaran baru, di mana nanti sampai dengan bulan Desember sepertinya ini akan tetap belajar di rumah ya. Belajar di rumah Ya, kayaknya. masih seperti ini. Nah, coba untuk Nabila dan Imelda, bagaimana tips untuk siswa baru di rumah yang sedang nonton? Bagaimana tips supaya belajar di rumahnya efektif di masa pandemi ini? Kasih tips ke teman-teman. Kalian mungkin semangat motivasi buat adik-adik kelas kalian. Semangat buat belajar di rumahnya dalam masa pandemi sekarang. Terus kalau nanti tahun 2021 kan masuk ketemu sama iya ketemu di sekolah sama Nabila sama Email. Kabila Kak Email ya. Ya. Iya. Ada Imelda, gimana? Ya semangat buat adik-adik yang baru masuk ke sini, belajar yang ini, Yang rajin ya. yang rajin. Udah. Bapak Faisal, buat siswa baru. Ya, buat kalian para siswa baru, semoga bisa menikmati, menjalani atau mengikuti rangkaian kegiatan yang ada di Sanepa ini dengan baik, dengan menyenangkan ya. Pokoknya dibuat happy aja gitu. Kalian sudah menjadi bagian dari keluarga SMA Negeri 1 Pabuaran. Apapun yang kalian rasakan, mengganjal, unek-unek atau apa, jangan sungkan, bisa ke ruang BK atau mungkin ke bapak ibu guru yang lain atau ke kakak kelas kalian, teman kalian, banyak yang bisa menjadi tempat curhat kalian gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk Nabila, Imelda dan juga Pak Faisal yang sudah berbagi pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube sekolah, like, komen. Nanti yang komennya paling bagus nanti dapat hadiah ya. Kemudian jangan lupa follow Instagram sekolah kita @sman, nanti lihat bawah ini ya nih. Nah, @sman1 Pabuaran Subang. Jangan lupa di follow, di like semua postingannya. Nah, barangkali itu saja talk show. Oh, IG. Jangan lupa juga follow IG Nabila, apa IG-nya? np.rifaira. Nah, nanti di sini ya. Ada nih di sini. Halo, email Imelda Junior. email Imelda Junior. Nah, nanti ada juga di sini ya, teman-teman ya. Kalau Pak Faisal, @konselor curhat. konselor curhat. Ya, di bawah ini nih, ada di sini. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di talk show selanjutnya. Bila topik walidaya, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.